Bab 730. Menyentuh adikku. Jason Chow terkejut, ia tidak menyangka ia telah beritahu identitasnya kepada Jerry yang ternyata masih berani memukul bawahannya. Pemilik bar jatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. Rasa sakit dari patah tulang benar-benar menyayat hati, yang membuat ia merasa sangat kesakitan. Dua pengawal di belakang Jason Chow, kedua netra mereka penuh dengan tatapan serius, tanpa sadar maju setengah langkah ke depan untuk memastikan keamanan Jason Chow setiap saat. Jarak Jerry yang masih terdiri 10 meter lebih dengan pemilik bar, terlihat santai menendang satu gelas alkohol, namun bisa mematahkan betis pemilik bar, cukup menunjukkan Jerry yang adalah ancaman yang besar. Sulisia juga terkejut, mulut kecilnya sedikit terbuka, wajahnya terlihat tidak percaya. Kekuatan Jerry yang kembali memperbarui pengetahuan ia terhadapnya. Kamu masih berani memukul? Jason Chow melotot marah ke arah Jerry dan bertanya. Kamu bahkan rencana memaksa kekasihku menetap di sini, aku hanya mematahkan kaki bawahanmu. Dibandingkan denganmu, benar-benar tidak ada apa-apanya, kan? Ujar Jerry dengan wajah mengejek. Apakah kamu tahu siapa aku? Jason Chow bertanya dengan marah. Tiba-tiba ia menjadi sedikit curiga, apakah pemilik bar tidak menjelaskan identitasnya dengan jelas sebelumnya. Jikalau tidak, dirinya sebagai anggota keluarga kerajaan, bagaimana mungkin Jerry yang berani melawan dirinya seperti ini? Sesuai naskahnya, bukankah seharusnya Jerry yang buru-buru berlutut dan minta ampun setelah mengetahui identitasnya, lalu menyerahkan kekasihnya untuknya? Bukankah kamu dari keluarga kerajaan keluarga Chow? Jerry yang berujar dengan datar, aku tidak hanya tahu kamu adalah anggota keluarga Chow, bahkan tahu kamu adalah keluarga ketiga dari keluarga Chow. Kamu bahkan memiliki kakak laki-laki yang merupakan pewaris keluarga ketiga, namanya Siko Chow. Bagaimana kamu tahu? Jason Chow bertanya tanpa sadar. Hari ini ia baru saja tiba kota Yan, masih belum pergi menemui Siko Chow. Apalagi kunjungannya ke kota Yan kali ini juga termasuk diam-diam. Selain bawahannya dan Siko Chow, sama sekali tidak ada orang luar yang tahu masalah ini. Jerry yang tidak hanya tahu ia adalah anggota dari keluarga ketiga, juga tahu ia adalah adik dari pewaris keluarga ketiga, Siko Chow. Aku hanya menghitung sekilas, sudah tahu segalanya, Jerry yang tersenyum sambil berujar. Jason Chow mengerutkan kening, jika ia benar-benar percaya Jerry yang hanya menghitung sekilas, maka ia benar-benar adalah orang bodoh. Bocah, jika kamu tahu kakakku adalah pewaris keluarga ketiga dari keluarga Chow, kamu masih berani melawanku. Apakah tidak takut kakakku tahu masalah ini dan membunuhmu? Jason Chow sedikit memicingkan kedua netranya, menatap Jerry dan bertanya. Jerry yang tersenyum tipis, bagaimana jika aku beritahu kepadamu bahwa 1 jam yang lalu, aku baru saja menamparkan kakakmu beberapa kali. Omong kosong. Jason Chow langsung marah karena malu, sama sekali tidak percaya Jerry yang berani menamparkan Siko Chow. Siko Chow sebagai pewaris dari keluarga ketiga, pengawal di sekeliling semuanya merupakan master hebat, dan beberapa pengawal ini melindungi Siko Chow secara pribadi. Di kota Yan, bagaimana mungkin ada orang bisa menamparkan Siko Chow? Bocah, jika kamu berani asal bicara, aku akan memotong lidahmu. Jason Chow berujar dengan marah, awalnya aku hanya rencana ingin kekasihmu menemaniku selama 1 malam, dan tidak mempermasalahkan masalah ini denganmu. Tapi ternyata kamu berani-beraninya menghina kakakku, kalau begitu aku pasti tidak akan melepaskanmu pergi. Orang yang tidak tahu apa-apa tentu tidak takut apapun, aku sarankan lebih baik kamu menghubungi kakakmu terlebih dahulu, jikalau tidak kamu pasti akan menyesal. Jerry yang berujar sambil tersenyum. Baik, jika kamu cari mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Sembari mengeluarkan ponsel menghubungi Siko Chow, Jason Chow berujar, kakakku lebih hebat daripadaku. Hanya dengan apa yang kamu katakan barusan, sudah cukup bagi kakakku untuk membunuhmu. Saat tengah berujar, telepon sudah tersambung. Kak, aku sudah sampai di kota Yan, dan ketemu orang kurang ajar di Hongyan Bar.
Ia memukul banyak orang di Hongyan Bar, bahkan kaki bos dipatahkan oleh bocah ini. Ia bahkan mengatakan, sekalipun kamu bertemu dengannya juga harus berlutut dan meminta ampun. Bahkan mengatakan kamu adalah pengecut, ia tunggu di sini, dan kamu tidak berani datang menemuinya. Ujar Jason Chow dengan sedikit menambah-nambah, sama sekali tidak menyebut nama Jerry Yang. Tapi bukan karena ia tidak menyebutkan nama Jerry Yang, tapi ia masih tidak tahu siapa nama Jerry Yang hingga sekarang. Terlihat jelas, ucapannya pasti akan membuat Zico Chow marah. Benar, di Hongyan Bar. Ia bahkan mengatakan, membiarkanmu membawa lebih banyak orang. Ia tidak akan pergi kemana-mana, dan menunggumu berlutut meminta ampun di Hongyan Bar. Jason Chow berujar lagi, dan baru mematikan sambungan telepon. Bocah, aku beritahu kepadamu. Kamu gawat, kakakku sangat marah, ia akan segera membawa bawahan ke Hongyan Bar. Jason Chow berujar dengan arogan, sekalipun kepala keluarga 8 keluarga besar kota Yan bertemu dengan kakakku, semuanya akan seperti anjing mengikuti kakakku. Apalagi kamu, tunggu kakakku datang, kamu mungkin bahkan tidak bisa melihat matahari besok. Tapi kamu tidak perlu khawatir, setelah kamu mati, aku akan baik-baik merawat kekasihmu. Hehe, Sulisia, kamu juga tidak perlu khawatir, aku sangat lembut. Aku masih punya sekelompok sobat kekar, tunggu aku bosan bermain denganmu, aku akan memberimu kepada mereka, membuatmu menjadi pengantin setiap malam. Wajah Jason Chow penuh dengan senyuman yang menjijikkan, yang membuat sekujur tubuh Sulisia gemetar karena marah. Kamu bajingan. Kamu bajingan. Niat membunuh memancar sekilas di mata Jerry Yang, jika kamu berani menghina Sulisia lagi, aku akan memotong lidahmu sebelum kakakmu datang. Jason Chow hendak akan bicara, namun ia dihalang oleh pengawal di sekitarnya, dan berbisik di telinganya, Anda jangan gegabah, ia sangat kuat. Ia hanya menendang gelas alkohol sudah bisa mematahkan kaki pemilik bar, cukup menunjukkan kemampuannya sangat kuat. Tunggu Tuan Chow datang, bagaimana kamu ingin mengurus bocah ini, kamu sama sekali tidak akan terjebak dalam bahaya. Mendengar kata-kata pengawal, Jason Chow baru membungkam mulutnya. Hanya saja saat menatap ke arah Jerry Yang, matanya penuh dengan tatapan benci. Benaknya sudah mulai merencanakan, bagaimana cara menyiksa Jerry Yang nanti. Jerry Yang, tinggalkan aku sendiri. Sesuai dengan kemampuanmu, pasti bisa pergi dengan selamat. Sulisia berujar dengan kedua netra yang memerah, aku mohon kepadamu, tidak perlu peduli aku dan cepat pergi dari sini. Apakah boleh? Tidak boleh. Jerry Yang menggelengkan kepalanya, aku sudah mengatakan, sekalipun orang yang berkuasa kemari juga tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Apakah kamu tidak percaya denganku? Melihat Jerry yang sangat serius itu, Sulisia tiba-tiba merasa sedikit linglung. Setelah mematung sejenak, ia baru menggigit bibir merahnya dan mengangguk, aku percaya kamu. Sekalipun Sulisia juga tidak tahu mengapa, namun kata-kata Jerry yang seperti memiliki kekuatan magis. Jelas tidak peduli bagaimana mereka melihat, mereka tidak memiliki peluang untuk menang, namun kata-kata Jerry yang dapat meyakinkannya. Seperti selama pria ini ada di sisinya, tidak ada yang bisa mengganggunya. Hanya saja tidak lama, wajah lugu imut seseorang kembali muncul di benaknya. Mengingat Happy, ia dengan paksa menghilangkan beberapa pemikiran yang tidak realistis di benaknya. Saat melihat ke arah Jerry yang lagi, wajahnya masih merasa sedikit bersalah. Waktu terus berlalu, dan hanya dalam 10 menit, terdengar suara langkahan kaki di luar pintu masuk bar. Kak, akhirnya kamu datang. Jason Chow langsung berubah senang saat melihat Zico Chow kemari, dan bergegas maju. Dasar bocah, kamu datang bahkan tidak mencariku, ternyata datang ke sini sendiri. Zico Chow menepuk keras pundak Jason Chow, dan berujar dengan tidak senang. Terlihat jelas, hubungan kakak adik ini sangat dekat. Kak, kamu boleh menyalahiku. Awalnya aku datang untuk minum dan menemuimu. Jason Chow menambah-nambah, mengulurkan tangan menunjuk ke arah Jerry Yang, tapi tidak menyangka bertemu dengan orang bodoh ini di sini, mengatakan akan membuatmu berlutut dan minta ampun.
Bersambung.